kita balik lagi ya ke ayat yang di surat Al-Baqarah 153. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ini kan insya Allah semua orang tuh tahu, tapi saya kok mendapatkan poin-poin yang bisa diperdalam coba. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di situ aja ya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kan di situ Allah menyuruh bersabar dan Allah menyuruh sholat. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah sekarang gini, coba Pak Eko perhatikan. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Berarti kita tuh sebenarnya disuruh sabar tuh sabar terhadap apa Pak? Sabar ya terhadap semua permasalahan yang terjadi tadi. Untuk menyelesaikan masalah. Oke, coba. Itu kan lihat ya. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Gimana caranya? Kamu sabar yang benar, sholat yang benar. Kan begitu ya? Ya. Nah, berarti selama ini kita tuh disuruh sabar sabar terhadap apa? Nah, ini yang semalam sebenarnya saya mau kupas itu. Disuruh sabar. Sebenarnya kita tuh selama ini tuh disuruh sabar apa? Karena sudut pandangnya pasti orang secara umum tuh selalu mengatakan, ya kita disuruh sabar terhadap ujian yang kita jalani, kan begitu kan? Nah, itu Pak. Nah, makanya sekarang saya mau nanya, sebenarnya kita tuh disuruh sabar tuh sabar terhadap apa? Silakan yang lain mau bantu jawab. Ya, ini kalau berdasarkan ini, berarti kita harus sabar terhadap pertolongan Allah. Baik, ya sudah, begitu ya. Ya. Coba kita perhatikan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di situ tuh Allah janji nggak Pak? Janji akan menolong. Akan menolong. Berarti sebenarnya kita disuruh sabar tuh terhadap apa? Ya janji Allah itu. Nah, kita disuruh sabar itu adalah bahwa kita disuruh menunggu janji Allah, bukan sabar ketika kita menjalani ujian. Kalau sabar tidak sabar, tetap Pak Eko harus dipaksa sabar kan? Iya. Nah, yang poin di sini adalah ternyata Pak, dari sudut pandang Allah, kita disuruh sabar itu adalah disuruh bersabar terhadap janji Allah. Tinggal sekarang pertanyaannya, orang-orang tuh yakin nggak kepada janji Allah? Kalau dia bersabar, memang Allah akan menolong. Kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi bukan pada saya bersabar di dalam menjalani ujian. Kalau menjalani ujian mau sabar nggak sabar juga, kita akan dipaksa sabar untuk itu gitu loh Pak. Karena kan nggak bisa mempercepat atau memperlambat juga. Iya. Jadi kita dipaksa Allah untuk menjadi sabar itu. Sebenarnya sabar di dalam menunggu janji Allah. Paham nggak ini Pak? Iya. Selama ini memang kebanyakan orang itu sabar terhadap kejadian, terhadap masalah yang menimpanya. Tuh, kan kalau itu kan sudah tidak bisa diperubah dan kita juga nggak ada pilihan untuk itu kan. Jadi poin di sini tuh kita disuruh bersabar terhadap janji Allah. Coba aja kita lihat ya. Ayatnya ada dua nanti saya sebutkan. Yang satu surat 52 ayat 48 coba. Surat 52 ayat 48. 52 ayat 48. Benar nggak kita tuh disuruh bersabar itu terhadap janji Allah atau ketetapan Allah? Kan ini poinnya sebenarnya. Surat 52 ayat 48. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Nah kan bukan disuruh bersabar tentang masa yang dihadapi kan? Iya. Pokoknya sabar aja terhadap janji Allah. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Nah, Allah ngawasi kan? Iya. Nah, saat proses kita menjalani atau menunggu ketetapan Allah itu, bersabar menunggu janji Allah itu, Allah melihat sikap dan akhlak kita. Apakah ketika
dia tetap yakin, dia tetap istiqomah, tetap ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan atau tidak, kan begitu kan Pak? Iya, iya. Jadi saya ulang ya, jadi di dalam Al-Baqarah 153 itu, kita disuruh bersabar itu, bersabar kepada janji Allah. Kalau malah menjalani ujian, itu memang tidak ada pilihan. Suka tidak suka, Bapak itu tetap harus mau menjalani. Coba surat 28 ayat 68, Pak. Benar nggak? Kita tuh nggak ada pilihan kalau itu. Gitu loh. 5868. 28, 68. Iya. 2868. Coba. Iya. Siap. Surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Oke. Ya. Bagi mereka, manusia tidak ada pilihan. Nah. Kalau menjalani ujian kan memang nggak ada pilihan kan Pak kalau itu? Iya, oh gitu. Maksudnya tidak ada pilihan ya. Kalau ada masalah, ada ujian ya udah kamu nggak bisa menghindar, nggak bisa memilih, ya, gitu. Kalau itu kan sudah memang fix bahwa memang sudah kasusnya begitu. Nah makanya kalau saya lihat di Al-Baqarah 153 ini ternyata memang kita disuruh bersabar itu bukan pada saat ya salah satunya memang saat menjalannya, tapi intinya itu kita disuruh menunggu bersabar itu adalah menunggu bersabar kepada janji Allah. Dan Allah memang berjanji akan menolong. Kan begitu ya? Iya. Karena segala sesuatu itu kan akan terselesaikan ketika Allah menolong, Pak. Dan masalahnya pertolongan itu kan hanya milik Allah, bukan milik yang lain. 39 ayat 44 coba, Pak. Iya. 39 ayat 44. Ya. Surat Az-Zumar ayat 44. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Betul, Pak? Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikannya. Baik, jadi jelas ya, jadi Bapak Ibu. Jadi di Al-Baqarah 153 yang disampaikan, ternyata selama ini Allah menyuruh kita sabar dan sholat itu. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap janji Allah. Kalau Bapak Ibu menjalani ujian, sabar tidak sabar pun, Bapak Ibu tidak akan ada pilihan. Bapak Ibu harus. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang kepada kita semua. Kita tuh yakin nggak kepada janji Allah? Mohon maaf, Tetep. Kadang kalau kita memberitahu orang ketika dia kena musibah atau ada yang meninggal, sabar ya, gitu. Itu kita sebenarnya salah ya tadi itu. Sebab kita sabar kan terhadap peristiwa yang terjadi itu kan ya. Nah kalau orang-orang baru ya nggak apa-apa. Ini kan pendalaman aja. Kalau gitu. Orang baru ya memang diarahkan sabar di dalam menjalani ujian ya memang harus begitu awalnya. Cuman gitu, ketika saya lebih memperdalam ini, oh ternyata kita disuruh sabar itu kan sekarang gini lah. Ujian itu kan keinginan Allah kan? Iya, betul. Bahwa aku hendak menguji kan gitu ya dari statement yang bercampur dan aku berarti kan harusnya dibalikin lagi Pak. Berarti kalau ujian itu keinginan Allah, berarti kan apa yang Allah inginkan bukan apa yang kita inginkan. Iya. Nah ternyata Allah inginkan ketika diuji itu manusia itu kan harus yakin terhadap janji Allah. Nah, cara atau sikap orang yang yakin kepada janji Allah menyuruh bersabar. Berarti bersabar kepada janji Allah. Kapan Allah akan menolong atau tidak menolong. Kan begitu sebenarnya. Iya. Coba surat 30 ayat 60, Pak. Iya. Surat 30 ayat 60. Surat Ar-Rum ayat 60. Ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Nah, berarti kita disuruh sabar terhadap apa, Pak? Janji Allah. Nah, itu jelas di sini. Bukan tentang ujian yang kita hadapi. Ya. So. Jadi, seyakin apa kita dengan janji Allah? Kan pertanyaan itu sebenarnya. Bahwa Allah janji akan menolong itu seyakin apa, Pak Eko tuh? Gitu loh. Jadi selama ini kan yang menjadi sulit terjebak itu, kita tuh disuruh bersabar saat menjalani ujian kan, Pak? Iya, betul. Nah, kalau itu kan cuma sarana
untuk Allah ingin tahu seyakin apa Bapak Ibu kepada janji Allah kan? Iya. Jadi inti dari disuruh kita kesabaran itu adalah kita disuruh sabar terhadap janji-janji Allah yang pasti akan Allah wujudkan. Kalau memang kita benar-benar bisa sabar. Kan begitu sebenarnya. Iya. Ya. Ngerti ya Pak ya? Iya, iya. Jadi intinya sekarang yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan diri kita. Dan kita harus benar-benar tahu janji-janji Allah itu seperti apa. Saat misalnya Allah memberikan suatu perintah atau suatu ujian. Kan begitu kan? Makanya intinya saat manusia diuji itu, kan Allah tuh cuma ingin melihat aja. Siapa nih yang benar-benar yakin kepada janji Allah, dan siapa yang misalnya goyang atau bingung dengan bisikan setan, dan setan membisikkan kepada apa yang manusia itu inginkan. Karena dasarnya cuma di situ. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ya janji Allah menolong, kan semua pertolongan milik Allah ya Pak Ibu. Ya. Di surat Rum. Sebenarnya ini kan kelanjutannya, mungkin saya perlu penjelasan. Oh iya, silakan. Dari ayat itu. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Bentuknya semacam apa kan? Pak Eko udah yakin. Saya harus bersabar menunggu janji Allah. Ya. Tiba-tiba istri, anak, atau Pak, tapi kan begini-begini. Kan banyak orang yang begitu kan? Oh, gitu. Akhirnya kegoyang lagi kan Pak? Misalnya kita sudah yakin, tapi ketika pasangan kita belum yakin, kan itu mengganggu itu sebenarnya. Itu yang dimaksud ya menggelisahkan. Ya kan misalnya kita sudah yakin, tapi kan setan iblis misalnya menggoda dari sisi kita sudah yakin. Ya udah dia cari jalur lain agar Pak Eko itu ya ragu-ragu lagi gitu loh. Oh. Kan segala cara gitu. Tapi tinggal sekuat apa, seteguh apa kita benar-benar meyakini janji Allah. Karena kalau kita di dalam hidup nggak yakin kepada janji Allah, terus kepada janji siapa Pak? Iya. Ya kan? Kan sebenarnya siksaan yang terbesar itu ketika tidak meyakini apa yang Allah janjikan atau apa yang Allah tetapkan. Makanya pas saya bilang, oh iya ya, kita disuruh sabar itu berarti sebenarnya sabar kepada janji Allah. Dan Allah memang di Al-Quran banyak berjanji kepada kita kan. Di situ makanya kita perlu keimanan itu kan di situ sebenarnya. Dan janji Allah terbukti itu adalah ketika memang kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya betul. Kan itu semacam seleksi kan. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin kepada apa yang Allah janjikan. Kan begitu kan? Iya. Kan itu aja sebenarnya. Nah makanya coba kalau Pak Eko buka lagi surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30 ayat 56. Ayat 5 dan ayat 6. Iya. Siap. Masih surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Terus ayat 6, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Nah, terus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu kasusnya di situ. Makanya kita perlu pemahaman Al-Qur'an, perlu ilmu di dalam menjalani permasalahan hidup itu kan di situ Pak poinnya, Pak. Nah, ini perlunya kajian dadakan setiap hari itu ya ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, sebenarnya kan yang namanya masalah menimpa kita itu kan sudah ketetapan kan Pak. Ya. Artinya itu ketetapan tuh mau dihindari mau tidak dihindari pun kita memang nggak bisa menghindar dengan itu kan Pak. Iya. Benar nggak? Betul. Nah, sudah selesai kita bicara masalah itu selesai karena setiap orang itu hidup pasti akan ada dengan masalahnya. Berarti intinya dari apapun yang Allah tetapkan misalnya masalah ujian itu kan cuman yakin dan tidak yakin kepada janji Allah kan sebenarnya begitu. Betul. Dan ujiannya adalah manusia diberikan sesuatu yang namanya nafsu kan begitu kan? Iya. Makanya ketika Allah bilang, hei Adam tinggallah di bumi ini, di surga ini, makanlah makanan yang baik kan begitu kan? Ya. Kan Allah tuh maksudnya memang, ayo udah di situ, Allah berjanji pokoknya kamu tidak akan celaka dan apapun kan gitu kan? Ya. Tapi karena Adam mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, kan akhirnya terjerumus juga.
Iya. Karena kan Allah janji bahwa kamu tinggal di sini gitu kan, makanlah makanan yang baik. Coba kalau misalnya beberapa ayat sebenarnya. Atau kita buka ya. Berarti orang itu tinggal sekarang gini. Janji Allah dan nafsunya atau keinginannya. Kan begitu kan? Besar mana ya berarti ya? Besar. Ya udah, kan golnya kan di situ sebenarnya. Nafsunya. Coba 54 ayat 3. Surat Qamar. Al-Qamar ayat 3. Antara ketetapan dan keinginan coba. Ya. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Nah, terus? Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Ayo, kita mau ingin seperti apapun, Pak. Kalau memang ketetapan Allah belum terjadi, ya belum terjadi gitu. Terjadi. Ya kan? Iya. Kita mau semaksimal mungkin mau jungkir balik pun. Keinginan itu kan keinginan kita. Tapi kalau Allah belum menetapkan memang kita sebagai hamba yang misalnya janji ditolong, ya udah gitu. Iya. Ya. Jadi kalau dievaluasi di surat Al-Baqarah 153 selama ini, jadi karena sabar dan salat sebagai penolongmu tuh, maksudnya adalah ternyata kita disuruh sabar itu adalah menunggu janji Allah. Bahwa Allah tuh pasti akan menolong. Cuman sekarang seyakin apa kita di dalam menjalani perjalanan proses ujian hidup itu, bahwa kita tuh benar-benar yakin bahwa Allah tuh akan menolong kita. Jadi sabar saja, memang tidak ada pilihan. Karena ketetapan kan nggak bisa dipercepat atau diperlambat. Iya. Nah, jadi namanya ujian itu sudah tidak usah lagi menjadi sesuatu masalah. Karena memang itu sudah jadi ketetapan. Ngapain kita mempermasalahkan sesuatu yang menjadi ketetapan? Atau misalnya gini, Pak Eko pernah nggak mempermasalahkan kenapa sih matahari terbit dari timur ke barat? Pernah nggak mempermasalahkan itu? Enggak pernah. Kenapa? Ya sudah percaya, yakin matahari dari timur ke barat. Artinya kan aturan ketetapannya memang sudah begitu. Sudah begitu. Sudah tidak perlu dipertanyakan kan? Iya. Sekarang semua ujian, permasalahan adalah ketetapan Allah. Ngapain lagi pusing dengan ujian atau permasalahan itu udah ketetapan? Iya. Mau dipusingkan, mau tidak dipusingkan juga tetap kita harus jalani kan? Betul. Berarti yang menjadi poin utama tuh yakin ya, bersabar nggak kepada janji Allah. Saat Allah itu memang sudah berjanji kepada kita, gitu kan? Iya. Kalau kita dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita bersabar sampai Allah membuktikan janjinya, kan begitu sebenarnya. Jadi nanti seleksinya itu adalah saat kita diuji itu, kita tuh antara orang yang golongan yang yakin kepada janji Allah atau yang tidak yakin. Makanya kan salah satu rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah. Iman kepada janjinya kan. Iya. Yang saya pernah buka ayatnya di surat 28 ayat 10 itu kan. Iya. Kepada Ibu Musa, andaikan dia tidak, kami teguhkan hatinya supaya dia beriman kepada janji Allah. Kan jelas itu. Iya, betul. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu diuji itu, sebenarnya Bapak Ibu tuh dites oleh Allah, seyakin apa Bapak Ibu bersabar kepada janji-janji Allah. Berarti ini urusan Bapak Ibu, kesabaran Bapak Ibu itu hanya kepada Allah. Ya. Karena kalau Bapak Ibu pegang itu ya sudah selesai gitu lah. Kan kehidupan itu cuma itu kan. Sekarang gini lah, Pak Eko, kenapa Pak Eko yakin bahwa kalau Pak Eko berbuat baik itu, misalnya anggaplah Pak Eko akan masuk surga. Kenapa kan sedekah itu Allah akan membalas berkali-kali lipat. Berarti poin yang dikejar tuh apanya? Posisi di situ. Ya, janji Allah ya. Nah, janjinya gitu loh. Iya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah pas orang menghadapi suatu ujian dan dia nggak yakin kepada janji Allah, kira-kira Allah bakal nolong nggak? Enggak, dia nggak bakal. Iya. Karena Allah seperti sama Ustadz, saya nggak yakin sama Ustadz bisa menolong, ya Ustadz gimana? Makanya menolong saya gitu. Nah, itu kan problem yang terjadi. Coba 42 ayat 36, Pak. Ya. 42 ayat 36. Surat Asy-Syura ayat 36. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu,
maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah kan intinya, sebenarnya kan kalau Pak Eko renungkan, yang kadang-kadang kita kejar kan kesenangan sesaat kan Pak. Iya. Ya kan? Hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, sehingga melupakan janji-janji Allah. Kan begitu kan? Iya. Jadi ini adalah sebenarnya pertempuran antara hawa nafsu kita dengan keyakinan kita kepada janji Allah. Kan begitu aja kan Pak? Iya. Makanya kalau Bapak Ibu tidak yakin kepada janji Allah, atau misalnya anggaplah bahwa kita meninggal itu bakal masuk surga karena kesabaran kita dan lain, sifat kita pasti tidak baik, Pak. Gitu ya. Coba ya, 16 ayat 60. Kalau kita nggak yakin kepada akhirat, sudah. Nantinya, ya sekarang bagaimana kita bisa ikhlas kalau nggak yakin kepada hari akhirat kan? Iya. 16 ayat 60. Siap. Surat An-Nahl ayat 60. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Betul, Pak? Iya. Gitu ya, Tud, ya. Pasti, itu sudah pasti ya, Tud, ya. Kalau ada yang tidak beriman, pasti dia mempunyai sifat buruk. Begitu, ya? Sekarang gini. Kalau Pak Eko nggak yakin kepada akhirat, kira-kira Pak Eko bisa ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Nggak akan bisa. Makanya kan memang orientasi akhirat itu penting. Supaya menetralisir apa yang kita jalani kan. Misalnya mohon maaf, Pak Eko anggaplah ditipu orang. Kalau Pak Eko nggak orientasinya akhirat kan gimana caranya. Tapi ketika orientasi akhirat, oh mungkin bukan rezeki saya. Tapi tetap menjalani ikhtiar dengan ketawakalan, dengan mohon. Kan itu kan yang terjadi gitu. Karena menetralisir sebenarnya. Iya. Jadi orang disuruh dipaksa Allah untuk berpikir akhirat itu. Untuk menetralisir supaya Bapak Ibu tidak hanya seperti itu, gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu nggak percaya kepada janji Allah atau tidak kepada fokusnya tidak kepada akhirat, pasti nanti prasangka buruk kepada Allah. Iya. Pasti. 48 ayat 6 coba Pak. Iya. 48 ayat 6. Ya. Surat Al-Fat ayat 6. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Kenapa diazab? Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mau nggak mau kan jadi begitu kan Pak? Ya. Gara-gara diawali dari dia tidak yakin kepada janji Allah atau orientasinya hanya sebatas dunia belaka. Makanya ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah dan Bapak Ibu cuma fokus bagaimana masalah itu terselesaikan, itu kan sebenarnya dunia, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya bagaimana supaya saya sabar secepatnya, karena Allah janji ketika saya sabar ditolong Allah, kan orientasinya jadi akhirat, jadi akhlak yang baik. Iya, betul. Makanya kenapa setiap ujian itu goalnya adalah sabar kepada janji Allah. Kita lihat ya 41 ayat 35. 41 ayat 35. Surat Fussilat ayat 35. Dan sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya tadi kita mulai dari Al-Baqarah 153 ternyata berkembang sepenuhnya. Jadi sekarang yang menjadi Bapak Ibu konsentrasi itu, ini bukan masalah keinginan kita terwujud atau tidak. Tapi masalahnya itu apakah di dalam menjalani proses ujian itu kita mewujudkan apa yang Allah inginkan atau tidak. Salah satunya pada proses ujian
Allah menginginkan orang itu tetap sabar kepada janji-janji Allah. Karena Allah pasti akan memenuhi janjinya. Ya. Dan cirinya orang yang yakin kepada janji Allah pasti sifatnya sabar di dalam menjalani ujian. Kan begitu kan Pak? Ya. Karena sabar itu kan akhlak kita kepada Allah kan? Betul kan? Ya. Jadi kalau masalah sabar terhadap menjalani suatu permasalahan, ya memang kita nggak ada pilihan itu. Ya. Ketika kita sabar kepada janji Allah, silahkan, saya yakin apa. Dan kalau Bapak Ibu nggak yakin, terus percaya kepada janji siapa kalau begitu? Ya. Paham ini? Betul? Ya. Jadi intinya ya tentunya sekarang ilmunya tambah bahwa sabar itu kita harus pada janji-janji Allah. Betul. Gitu. Jadi kalau kan kita sabar terhadap peristiwa atau masalah yang sedang kita hadapi gitu. Kalau masalah itu kan waktu selesai atau tidak kan sudah ada ketetapannya, mau gimana? Iya. Iya kan? Misalnya kita mau marah seperti apapun, kalau misalnya memang Allah sudah buat durasinya misalnya 2 tahun, Bapak Ibu mau marah-marah atau mau tidak sabar pun, kan tetap juga nggak ada pilihan harus menjalani sampai 2 tahun. Iya. Iya kan? Cuman sekarang Bapak Ibu harus diangkat. Iya ya. Berarti saya tuh bersabar itu kepada menunggu janji Allah. Karena Allah pasti akan menolong. Nah itu sebagai parameter kita saat menjalani ujian. Apakah kita sudah sabar atau belum. Jadi kalau misalnya ditanya, terus Ustaz tahu dari mana kita tuh udah sabar atau tidak? Ya lihat aja, Allah sudah menolong atau tidak. Dan biasanya kalau sudah sabar nggak akan bertanya gitu juga gitu loh. Ya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Ya, siap. Terima kasih ilmunya pagi ini. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rekamannya nanti saya share seperti biasa ya. Siap, saya tunggu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.